Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Ahadam. Pakai dalam. Dalam ya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, masih di dalam pembahasan surat An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melakukan perbuatan ghulu di dalam agama kalian. Ghulu seperti yang sudah kita sebutkan, mujawazatul haddi fi tsana'i madhan au qadhan, melampaui batas yang berkaitan dengan seseorang, baik dalam pujian atau dalam mencela. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada ahlul kitab, yang mana ahlul kitab mereka melakukan perbuatan ghulu, berlebih-lebihan, baik yang berkaitan dengan memuji ataupun dalam menghina. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka mengangkat Nabi Isa alaihi salam lebih dari kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Isa. Allah jadikan Nabi Isa sebagai hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Isa sebagai rasulnya. Kedudukan manusia yang paling tinggi adalah ketika seseorang menjadi hamba Allah dan menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lebih dari itu. Maka orang-orang ahli kitab, baik itu orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi, mereka melampaui batas dalam mereka memuji dan menghina Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Nasara mengatakan bahwasanya Nabi Isa Allah, mengatakan bahwasanya ibunya termasuk Tuhan juga, mengatakan bahwasanya Nabi Isa tiga di antara tiga. Adapun orang-orang Yahudi, mereka sangatlah membenci dengan menuduh kepada Nabi Isa alaihi salam dengan tuduhan-tuduhan yang sangat kejam, dengan mengatakan anak zina, dengan mengatakan bahwasanya Maryam adalah pezina. Maka sangat berlawanan di antara dua kelompok ini kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kedua-duanya adalah melakukan perbuatan ghulu, baik dalam memuji ataupun dalam membenci. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang mereka telah mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sepantasnya kalian mengamalkan kitab yang kalian miliki sehingga tidak melakukan perbuatan tersebut. Sehingga seharusnya kalian tidak berlebih-lebihan kepada agama kalian, tidak berlebih-lebihan yang berkaitan
dengan kecintaan kalian kepada orang-orang saleh. Cinta kepada orang-orang saleh seperti yang kita sebutkan adalah termasuk bentuk taqarrub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama cinta kita tidaklah melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menghormati, dengan cara belajar dari orang-orang alim ketika perkataannya sesuai dengan as-sunnah, sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti yang telah dilakukan oleh ahli kitab, baik orang Yahudi dan Nasara. Mereka sangatlah berlebih-lebihan kepada ahli agama mereka, kepada orang-orang saleh di antara mereka, sehingga ketika ahli agamanya menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka tunduk patuh kepada orang-orang saleh tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan hal tersebut sebagai menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka dan menjadikan ahli agama mereka sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana ahli kitab dilarang untuk melakukan perbuatan ghulu dalam agama mereka, maka kita pun dilarang untuk melakukan hal yang sama, supaya kita tidak binasa seperti binasanya ahli kitab. Ahli kitab telah mendapatkan predikat dari Allah. Yang Yahudi dikatakan al-maghdub, mereka mendapatkan kemurkaan, dan orang-orang Nasaranya mereka mendapatkan predikat dari Allah apa? Adh-dhalin, sesat. Sehingga kita tidak mau masuk ke dalam dua hal ini. Sehingga larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang yang berkaitan dengan ahli kitab, maka kita pun diperintahkan untuk menjauh dari apa yang telah mereka dilarang dengannya. Sehingga kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, termasuk dengan orang yang paling saleh yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian orang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian, walaupun pujiannya ini layak dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi menutup pintu ini rapat-rapat. Ketika ada yang mengatakan kepada Nabi, ya khairana wabna khairina, wahai orang yang paling baik. Nabi benar gak yang paling baik? Paling baik. Wabna khairina, dan orang putranya yang paling baik. Wa sayyidana wabna sayyidina, wahai orang yang paling mulia. Wahai orang yang putranya orang yang paling mulia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu biqaulikum aw ba'dhi qaulikum. Kalian berkatalah dengan perkataan kalian atau sebagian perkataan kalian. Sebagian mengatakan kepada Nabi, ya afdalana, wahai orang yang paling afdal. Benar. Wa ya a'zamuna qadra, wahai orang yang paling memiliki kedudukan. Benar. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam takut bahwasanya pujian-pujian yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjurus kepada perbuatan ghulu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah. Sesungguhnya saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu 'alaiha. Demi Allah, kata Rasulullah, saya tidak suka untuk kalian menjadikan saya di kedudukan
yang kedudukan tersebut di atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti hal-hal tersebut. Sehingga termasuk perbuatan yang hulu kepada orang-orang saleh adalah ketika seseorang menjadikan orang-orang saleh yang telah mati ini sebagai tempat beribadah. Tempat beribadah dengan menjadikan sumpah dengan nama orang-orang saleh. Nabi saja yang paling saleh itu melarang untuk seseorang bersumpah dengan namanya. Bahkan ketika namanya diiringkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kata sambung waw, waw itu artinya sama kedudukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu? Sehingga ketika beribadah kepada orang-orang saleh, maka ini termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan, sedikit demi sedikit. Pertama, ketika beribadah, ibadahnya harus dilihat oleh orang-orang saleh. Ketika orang salehnya itu telah meninggal dunia, ketika ibadahnya di dekat kubur dari orang-orang saleh. Kemudian setelahnya bernazar kepada Allah, tapi di tempat orang saleh tersebut, di kuburnya orang saleh tersebut. Kemudian ketika berdoanya kepada Allah, akan tetapi di tempat orang saleh tersebut, di kuburnya orang saleh. Sedikit demi sedikit, sehingga seterusnya kemudian setelahnya akan berdoa kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut. Pertama, dijadikannya sebagai tempat yang berbeda dengan tempat yang lainnya. Seharusnya ketika berdoa di masjid, ketika sujud, ini berdoanya di mana? Di kuburan. Kemudian setelahnya menjadikan orang saleh dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghubung. Kemudian setelahnya dia berdoa langsung kepada orang saleh tersebut. Jadi ini termasuk berlebih-lebihan kepada orang saleh. Meminta tolong, beristighatsah, berdoa kepada orang-orang saleh, baik yang masih hidup ataupun yang telah mati. Meminta tolong kepada orang yang masih hidup yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka ini pun termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika meyakini bahwasanya tidak orang-orang saleh ini memiliki mampu dan beserta dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus alam semesta ini. Maka ini pun termasuk dari perbuatan yang berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Mampu itu dengan mengatakan banyak perkataan-perkataan yang demikian, bahwasanya dia orang soleh ini mampu menjadikan dagangannya laris, mampu dengan ucapan-ucapannya jabatan seseorang langgeng, ataupun meyakini bahwasanya orang-orang soleh ini termasuk dari orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib. Maka ini termasuk dari perbuatan-perbuatan yang hulu. Jadi termasuk perbuatan hulu kepada orang-orang saleh, diantaranya istighatsah kepada orang-orang saleh, berdoa kepada orang-orang saleh. Maka ketika berdoa kepada orang-orang saleh, maka ini termasuk perbuatan hulu, berlebih-lebihan, dengan mengatakan ya Syekh Fulan, ampunilah saya. Ada yang demikian, sampai mengatakannya demikian. Ya Syekh Fulan ataupun ya Wali Fulan, rahmatilah saya, tolonglah saya, berilah saya rezeki, dan berilah saya pertolongan. Dan seperti yang saya sebutkan, termasuk diantaranya adalah
menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah, maka ini adalah termasuk kesyirikan. Sebagian orang ketika bersumpah atas nama Allah, dusta itu sangat mudah. Demi Allah, tapi dia bohong. Tapi apabila dikatakan kepadanya, coba bersumpah atas nama wali, takut dia. Bersumpah atas nama orang soleh, takut dia. Jangan, saya nggak mau, saya dusta, ini dan ini dan ini. Begitu juga orang yang mendengar sumpah, apabila seseorang bersumpah kepadanya atas nama Allah, dia tidak yakin. Tapi apabila bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun orangnya itu mempercayai orang yang bersumpah, dan ini termasuk berlebih-lebihan kepada orang saleh. Kemudian termasuk hulu adalah keyakinan bahwasanya orang-orang saleh ikut serta bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta ini. Allah tidaklah memberikan bala kepada satu tempat kecuali izin kepada orang soleh di tempat tersebut. Maka ini berlebih-lebihan. Pernah dengar nggak demikian? Ini berlebih-lebihan. Hulu. Nabi saja seperti yang saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu, ketika beliau pipinya berdarah kemudian mendoakan keburukan kepada pasukan perang Uhud, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau ini tidaklah memiliki hak sedikit pun yang berkaitan dengan perkara mereka. Apakah mereka mendapatkan hidayah ataupun tidak, maka itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak sedikit pun yang berkaitan dengan selain siapapun juga. Semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk perbuatan ghulu adalah mengangkat kedudukan orang-orang saleh di atas kedudukan yang mereka telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini kita dapati dalam pujian-pujian yang diberikan kepada orang-orang saleh, dengan pujian-pujian yang pujian tersebut haruslah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita dapati dalam qasidah-qasidah yang dibacakan dalam berbagai kesempatan. Bagi orang-orang yang mengetahui artinya ketika dibacakan, maka di dalamnya banyaklah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk berbuat ghulu kepada orang-orang saleh adalah menjadikan kubur-kubur mereka sebagai masjid. Masjid ini sebagai, bisa dikatakan masjid, di atasnya dibangun masjid, bisa kubur kemudian dibangun masjid. Kemudian orang-orang beribadah di masjid tersebut, bisa juga orang yang meninggal dunia kemudian ditanamnya di masjid. Ini pun berbuat ghulu kepada orang-orang saleh. Makna yang ketiga adalah kuburan walaupun tidak dibangun di atasnya kubah, akan tetapi orang-orang ketika datang ke kubur tersebut untuk sholat, untuk nazar, untuk berdoa, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, maka itu semua termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Karena masjid artinya tempat ibadah. Maka itu semua kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Mungkin diantaranya juga adalah sebagian orang ketika kesusahan datangnya ke tempat orang-orang saleh. Seharusnya dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Afamay yujibul mudarra idza da'ah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ijabah terhadap doa-doa orang-orang yang terdesak. Sehingga kesyirikan orang-orang zaman dahulu itu ketika mereka di dalam kesusahan, kepayahan, dan semua jalan itu buntu, maka mereka langsung berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka.
Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin apabila terombang-ambing di tengah laut, maka mereka ikhlas dalam berdoa. Berdoanya hanya kepada Allah. Sesembahan-sesembahan mereka tinggalkan. Dicontohkan juga oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, ketika diserang oleh pasukan gajah dan dia sudah melobi kepada Abrahah. Abrahahnya pun mengatakan, kenapa engkau melobi tentang apa yang kau miliki? Hanya membahas tentang onta, 200 ekor onta yang disita oleh Abrahah. Sedangkan saya datang ini dari Sana'a untuk menghancurkan satu rumah, yang satu rumah itu adalah agamamu dan agama nenek moyangmu. Maka kata Abdul Muttalib apa? Ana Rabbul Ibil, saya yang punya onta. Makanya begitu datang ke sini saya bahas onta kepadamu. Adapun rumah tua itu ada yang punya. Nanti kau berbicara dengan yang punya besok. Langsung. Sehingga ketika menutup pintu Ka'bah dikunci rapat-rapat oleh Abdul Muttalib, dalam kitab-kitab sirah nabawiyah yang berkaitan dengan Ayyamul Arab, hari-hari yang terjadi sebelum Nabi SAW lahir di kota Mekah, maka Abdul Muttalib hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan 360 berhala yang ada di kisaran Ka'bah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang dulu. Adapun orang-orang sekarang makin kesusahan, makin nyungsep di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia susah, makin dia mencari dukun yang paling sakti, makin mencari kuburan yang paling keramat. Saya sendiri pernah mendengar seorang perempuan waktu saya bertemu di Mesir. Perempuan ini melihat saya mungkin berjenggot, pakai jubah, tidak isbal, dia datang kepada saya. Dia mengatakan saya ini adalah perempuan soleha. Kaget saya. Maksudnya ada apa nih? Saya ini kalau pas lagi ada masalah datangnya ke kuburannya Zainab. Allahul musta'an. Kaget. Dia kalau pas lagi kesusahan bukan berdoa kepada Allah, kan, tapi berdoa kepada siapa? Kuburnya Zainab. Saya sendiri tidak tahu Zainab siapa ini. Zainab binti siapa saya tidak tahu. Ini orang-orang sekarang. Apabila kesusahan, makin susah, makin melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya orang-orang yang mereka dalam keadaan terdesak, walaupun orang-orang kafir, ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hulu, dalam perkataan. Saya sendiri pernah mendengar seseorang ketika ngobrol sama saya saking kagetnya tidak bisa berkomentar kepada orang tersebut. Dia mengatakan, pembicaraan saya sama kamu sekarang didengar oleh Habib Fulan. Kaget saya, diam saking kagetnya. Didengar oleh Habib Fulan. Dia menyebutkan nama Habibnya. Habis itu saya langsung lihat di YouTube Habibnya kayak gimana. Ya Allah, Allahul musta'an. Padahal perkara yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ini melampaui batas dengan mengatakan bahwasanya si fulan mengetahui semua pembicaraan yang kita lakukan. Padahal waktu itu saya di Semarang dan orang yang disebutnya itu tinggalnya di kota Demak. Kaget saya, kaget. Saking kagetnya saya tidak bisa mengingkari. Pada saat itu bisa dikatakan saya sok berat pada saat itu. Begitu juga termasuk hulu dalam berlebih-lebihan dalam ucapan ketika kaget tidak mengucapkan Allahu Akbar, La ilaha illallah ataupun subhanallah, akan tapi malah memanggilnya Nabi. Ya Nabi. Ini termasuk berlebih-lebihan, tidak boleh. Kita mau manggil Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ketika kita kaget manggil selain Allah Subhanahu wa taala. Kita biasakan ketika kita kaget, ketika kita senang,
ketika kita apapun juga kita isi perkataan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita isi makian. Jangan kita isi celaan, jangan. Kita katakan subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, demikian. Dan saya juga pernah mendengar orang kaget dengan mengucapkan demikian, maka saya pun shock pada saat itu. Maka harus kita ingat ketika kita mengucapkan satu perkataan juga ada perkataan-perkataan yang di dalamnya ada kesyirikan. Begitu juga kesyirikan ketika menyembelih hewan sesembelihan, menyembelih ayam menyembelih kambing ataupun yang lebih besar lagi sapi. Sebagian ketika menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyembelih, walaupun itu orang saleh, maka sesembelihannya pun tidak halal untuk dimakan, haram, tidak boleh untuk dimakan. Jadi dikatakan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, kenapa dilarang untuk kita berlebih-lebihan dalam agama yang berkaitan dengan orang-orang saleh? Ada beberapa kerusakan ketika kita berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Annahu tanzilun lil maghluwi fihi fawqa manzilatihi in kana madhan. Bahwasanya ketika kita berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh, maka kita menempatkan orang tersebut di atas tempat yang seharusnya dia miliki atau dia dapatkan apabila itu berupa pujian. Wa tahtaha wa in kana qadhan. Kita pun tidak boleh berlebih-lebihan dalam membenci. Karena resikonya kita menempatkan orang yang kita benci ini secara berlebih-lebihan di tempat yang seharusnya dia tidak berada di tempat tersebut, sangat jauh dari tempatnya. Tidak boleh. Kalaupun ada seseorang yang tidak senang dengan orang lain karena perilaku dan perangai, cukup benci terhadap, tidak suka terhadap perangainya saja, jangan sampai kepada orangnya. Yang kedua disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annahu yuaddi ila ibadati hadzal maghluwi fihi kama huwa al-waqi'u min ahli al-ghulu. Bahwasanya berlebih-lebihan ini akan menjadikan peribadatan kepada orang-orang yang seseorang itu hulu kepadanya, seperti realita dari orang-orang yang hulu, yang melakukan perbuatan hulu. Jadi akan beribadah kepada orang yang hulu tersebut dengan perincian yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga, annahu yasuddu an ta'zimillah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya perbuatan hulu ini yang paling penting, termasuk yang paling penting, semuanya penting, itu akan menghalangi dari mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita ini tidak bisa bercabang, tidak bisa bercabang. Pengagungan ini haruslah kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita berikan. Sehingga ketika kita menghormati seseorang, kita menghormatinya tergantung kadar dia hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lebih dari itu. Sehingga ketika cinta kepada seseorang, cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini termasuk ibadah. Akan tetapi ketika berlebih-lebihan, hulu, maka akan menghalangi seseorang untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Imam Ibn Utsaimin, karena jiwa kita ini haruslah disibukkan dengan satu perkara, tidak bisa lebih. Apabila disibukkan dengan yang batil, maka yang hak akan terhempas. Sebaliknya, apabila hati kita ini disibukkan dengan yang hak, maka yang batil pun akan luntur. Apabila hati kita ini disibukkan dengan
individu yang seseorang ini, hati kita ini condong kepada orang tersebut, berlebih-lebihan kepada orang tersebut, maka dia akan condong kepada makhluk, akan memuji dengan pujian yang sangat besar, akan mengagungkan kepada orang tersebut. Maka mau tidak mau hatinya akan lalai dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan melalaikan apa yang wajib atasnya untuk berbuat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hasilnya tadi, apabila bersumpah, sumpahnya dengan selain Allah. Ketika mendengar sumpah atas nama Allah, hatinya kosong dari pengagungan. Mana mungkin, mana mungkin. Ketika bersumpahnya dengan selain Allah, orang yang mendengar sumpahnya, oh iya pasti kamu benar. Maka ini pun termasuk perbuatan yang hulu dan di dalam hatinya kosong dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan yang keempat, annal maghluwa fihi in kana mawjudan fa innahu yazhu bi nafsihi wa yata'azamu wa yu'jabu biha. Bahwasanya apabila orang yang manusia berbuat ghulu kepadanya masih hidup, maka orang ini akan sombong. Orang ini akan merasa besar dan orang ini akan ujub. Wa hadhihi mafsadatun tufsidul maghluwa fihi in kana madhan. Dan ini termasuk kerusakan yang akan merusak hati orang yang manusia ghulu kepadanya apabila ini berkaitan dengan pujian. Jadi yang dirusak itu bukan hanya orang yang berbuat hulu, manusia yang berbuat hulu kepadanya pun akan rusak. Hatinya akan sombong. Kalau berjalan itu lehernya tegak ke atas, tidak mau melihat orang. Karena apa? Manusia hulu kepadanya, sehingga akan berbahaya kepada hati orang tersebut. Dan ini juga harus diingatkan kepada jamaah-jamaah kajian. Ketika mendapati ustadz, maka jangan hulu juga kepada ustadznya. Jangan juga ada indikasi hulu kepada ustadznya. Dan antum juga kalau bisa menjaga keikhlasan ustadz yang memberikan kajian kepada antum. Setelah kajian biasanya jamaahnya datang ke ustadz. Ustadz, saya tidak pernah mendapati kajian seperti yang antum sampaikan. Bahaya nggak ini? Bahaya. Ustadznya ini dari rumah, dari persiapan sudah menjaga hatinya supaya ikhlas kepada Allah, supaya tidak ria. Begitu selesai kajian dihantam sama jamaahnya. Ini ustadz aneh itu kalau sudah mendengar kajian dari antum. Wah ini, jangan. Antum harus jaga keikhlasan dari ustadz tersebut. Jangan dirusak. Ini baik buat saya ataupun ustadz-ustadz yang lainnya. Baik yang ada di Indramayu ataupun luar Indramayu, sama. Semuanya manusia. Jangan antum rusak keikhlasannya. Antum ambil ilmunya, setelah itu sudah ucapkan jazakumullah khair. Wa tujibul adawata wal baghdha'a wa qiyamal hurubi wal bala baina hadha wa hadha in kanat qadha, kata Imam Ibn Utsaimin. Apabila berlebih-lebihannya itu dalam membenci, dalam menghina, ini sama beliau dibahas dua hal, membenci dan berlebih-lebihan dalam memuji, dibahas semua. Apabila berlebih-lebihannya itu dalam membenci, maka akan ada permusuhan, akan ada saling membenci, dan kemudian bisa jadi akan lebih dari itu. Bahkan beliau mengatakan wa qiyamul hurub, akan terjadi peperangan. Yang ini membawa jamaahnya, yang itu bawa jamaahnya. Sehingga loyalnya bukan kepada la ilaha illallah, akan tetapi kepada individu masing-masing. Ini disebutkan semua oleh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau pun mengatakan, agama fi dinikum, dalam agama kalian, dalam surat An-Nisa ini beliau mengatakan agama itu diidentikan dengan perbuatan dan balasan. Walaupun dalam ayat ini yang berkaitan dengan amalan perbuatan, maknanya janganlah kalian
jadikan ibadah-ibadah kalian ghulu, berlebih-lebihan kepada makhluk-makhluk dan selain dari mereka. Ini maknanya. Artinya ibadah kita janganlah berlebih-lebihan ketika yang berkaitan dengan makhluk ataupun selain dari mereka. Maka beliau mengatakan, apakah berlebih-lebihan ini termasuk juga dalam ibadah? Maka beliau katakan, na'am, ya. Tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam ibadah, karena hulu, berlebih-lebihan dalam ibadah ini termasuk hal yang dilarang. Seperti seseorang ketika menjadikan dia susah dan capek dengan ibadah tertentu, maka Nabi SAW melarang darinya. Ataupun ketika seseorang ketika beribadah dengan menambahkan dari apa yang telah disyariatkan, seperti yang sudah kita sebutkan, Nabi mengambil jamroh, batu jamroh untuk lempar jamroh dengan kerikil yang sebesar dari biji korma. Maka sebagian orang ketika melemparnya dengan lebih dari itu, maka itu berlebih-lebihan. Ataupun ketika berzikir dengan zikir-zikir yang masyru', dia tambahkan dengan zikir-zikir tambahan, maka ini pun termasuk berlebih-lebihan yang dilarang. Ataupun ketika zikir setelah sholat, maka dia tambahkan dengan zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka hal tersebut dilarang dalam agama yang mulia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat selanjutnya, bukan ayat selanjutnya, potongan ayat yang selanjutnya, wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Janganlah kalian berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran. Yaitu janganlah kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki istri, Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, sehingga apa yang dikatakan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala maha suci, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna di dalam kemuliaan, kebesaran dan keagungannya. Maka tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, yang pertama, janganlah kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan apapun juga, yang berkaitan dengan Nabi Isa, yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua tidak boleh kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun diperintahkan untuk tidaklah berkata tanpa ilmu, yang berkaitan dengan nama-nama Allah, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, yang berkaitan dengan perbuatan Allah, yang berkaitan dengan syariat, yang berkaitan dengan rasul-rasul, maka kita tidak boleh berkata dengan itu semua yang berkaitan tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu berkata dalam perkataan-perkataan yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Ketika kita membahas tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka yang paling mengetahui tentang Allah adalah Allah sendiri. Siapa Allah? Apa sifat-sifat yang dimiliki? Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Setelahnya yang paling mengetahui adalah Rasulullah, karena Rasulullah mengetahui tentang Allah dari wahyu, sehingga Rasulullah adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah. Sehingga ketika kita memberikan nama untuk Allah, haruslah sesuai dengan nama yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya.
Allah menamakan dirinya Ar-Rahman, maka kita panggil Allah ya Ar-Rahman. Allah menamakan dirinya Ar-Rahim, kita panggil Allah dengan Ar-Rahim. Allah memberikan dirinya nama Allah, nama Rabbil Alamin, kita memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang telah Allah berikan kepada dirinya. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah kecuali yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih bilangannya, banyak sekali. Jumlahnya berapa hanya Allah yang mengetahuinya. Kita tidak boleh memanggil Allah sesuai dengan kehendak kita yang anggap kita bahwasanya kita cinta kepada Allah dengan mengatakan apa? Memanggil Allah dengan mengatakan ya sayangku, wahai pujaan hatiku. Tidak boleh. Karena memanggil Allah harus memiliki dalil. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka kalian apabila memberikan nama untuk Allah haruslah sesuai dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan tercantum dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua yang berkaitan dengan sifat. Sifat itu apa yang dilakukan oleh Allah? Apa sih ketuhanan yang dimiliki oleh Allah? Itu sifat. Allah apa saja yang dimiliki. Maka itu adalah sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk dirinya. Kemudian yang berkaitan dengan perbuatan syariat dan rasul-rasul, maka tidak boleh kita berkata dengan itu semua kecuali dengan al-haq, dengan ilmu. Yang kemudian yang ketiga, dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berkata dengan kebenaran dalam semua perkara. Apabila perkataan kita tidak benar, maka kita tidak boleh untuk berkata dengan perkataan tersebut. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah. Perkataan bahwasanya Al-Masih ibnu Maryam utusan Allah subhanahu wa ta'ala ini bantahan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan bantahannya dari sisi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya Isa adalah utusan Allah. Isa utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bantahan yang telak bagi orang-orang Nasara yang mengatakan Isa itu Tuhan. Isa itu tiga di antara tiga. Maka Allah katakan Rasulullah. Dan bantahan juga bagi orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Isa itu adalah pendusta. Allah katakan Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan Nabi Isa alaihi salam adalah untayan kata yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Isa alaihi salam. Dengan perkataan tersebut maka Isa alaihi salam menjadi satu makhluk. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya Isa jadi manusia dengan perkataan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka untayan kata ini alqaha ila Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Maryam binti Imran. Sehingga ungkapan ini adalah bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya Isa alaihi salam adalah anak zina. Allah katakan enggak, ini perkataan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Maryam. Ini menunjukkan bahwasanya Allah maha mampu. Allah menciptakan manusia tidak dari lelaki dan wanita. Siapa itu? Nabi Adam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia tanpa seorang istri, tanpa seorang wanita. Siapa? Hawa. Kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Isa alaihi salam
ada seorang ibu akan tapi tidak ada seorang bapak. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Kenapa kalian hanya menuhankan Isa alaihi salam saja? Seharusnya perkara yang lebih hebat dimiliki oleh Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala langsung ciptakan dengan tangannya. Apabila kalian meyakini kepada Adam alaihi salam bahwasanya Adam adalah nabi, maka kepada Nabi Isa alaihi salam harus lebih mengatakan sebagai seorang nabi dan seorang rasul, dan itu kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa. Wa ruhum min, dan Nabi Isa ini adalah ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian ruh ini dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, kemudian ditiupkan ke perutnya, ke rahimnya Maryam. Kemudian setelah itu dalam keadaan hamil besar. Sehingga tahapan-tahapan demikian ini dengannya seseorang fa'aminu billahi wa rusulih, maka kalian berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah kepada rasul-rasulnya. Kalian ahli kita berimanlah kepada rasul, termasuk Nabi Muhammad. Dan kalian pun umatnya Nabi Muhammad, kalian pun harus beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelumnya, termasuk Nabi Isa, dengan mengatakan Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari bersumber dari sahabat Ubadah ibn Samit, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahu ala ma kana minal amal. Kata Rasulullah, siapa yang memiliki kesaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki kesaksian juga bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan memiliki kesaksian juga bahwasanya Isa alaihi salam itu Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya, dan perkataan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dengannya Nabi Isa dengan mengatakan kun fayakun. Kemudian ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dibawa oleh malaikat Jibril dan diberikan kepada rahimnya atau farjinya Maryam dan ditiupkan oleh malaikat Jibril. Kemudian meyakini bahwasanya surga itu ada benar pembalasan buat orang-orang yang bertakwa, dan neraka juga adalah ada benar, maka adkhalahu Allahu ala ma kana minal amal. Orang yang memiliki keyakinan demikian, kata Rasulullah, Allah masukkan dia ke dalam surga walaupun apapun amalannya. Wala taqulu thalathah, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berkata tentang perkataan bahwasanya Allah itu tiga dari tiga, ataupun mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah Tuhan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqulu thalathah, janganlah kalian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiga, dengan menyatakan bahwasanya tiga ini juga manusia berbeda pendapat. Siapa tiga? Ada yang Isa alaihi salam kemudian dengan Maryam atau Bunda Maria ataupun Maryam, ada yang mengatakan dimasukkan juga Ruhul Kudus. Sehingga dikatakan oleh Ibn Katsir, mereka ini apabila orang-orang Nasara apabila berkumpul 10 orang, maka ketika dikumpulkan ahli agamanya 10, maka perbedaan pendapat mereka bisa mencapai ke dalam 11 perkataan. Paham enggak? 10 orang berkumpul, karena mereka itu berkata tanpa ilmu, maka jumlah perkataannya menjadi 11. Seharusnya 10 aja sudah berlebihan, ini bisa sampai ke 11. Intahu khairan lakum, maka apabila kalian tidak mengatakan demikian, itu lebih baik buat kalian. Innamal masihu Isa ibn Maryam, innamallahu ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu walad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Rabb yang satu, Esa, Subhanahu, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, termasuk apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah Isa alaihi salam. Artinya Isa alaihi salam termasuk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan termasuk yang diurus perkaranya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mungkin Isa alaihi salam menjadi sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun menjadi anak sehingga memiliki kekuasaan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi wakila, maka cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung, sebagai yang menjaga hamba-hambanya, sebagai yang mengurus semua keadaan perkara mereka, sehingga mengetahui amalan-amalan yang dilakukan oleh semua manusia, sehingga tidaklah ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maka kecuali apa yang dilakukan tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi pelakunya lupa ketika kita masih muda, umur 15-20 tahun, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian kita belum bertaubat. Kemudian ketika bertemu dengan Allah, bisa jadi apa yang telah kita lakukan lupa. Bisa jadi kebaikan ataupun kejelekan. Akan tapi Allah Maha Adil. Semuanya ditunjukkan catatan kebaikan dan kejelekan kita, sehingga sekecil apapun yang telah kita lakukan akan nampak dalam perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun akan mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita telah melakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang ditanyakan, ikhwan? Ya, silakan Pak Sohib. Itu sebenarnya itu kalau kita harusnya bagaimana? Misalnya kamu Ustaz yang Yang Ustaz yang apa? Misalnya Ustaz di mana sama itu sama jamaahnya, harus itu gimana? Kelaslah dia jadi betul waktu itu. Ya, saya belum paham sama Ustaznya. Ustaznya gimana? Waktu itu si Nabi kan melaknat orang musuh-musuh waktu perang Uhud. Ya, itu bukan urusan kamu. Iya. Misalnya kalau kita digitukan sama sesama lah, itu harusnya gimana tindakan yang Iya. Jadi bagaimana sikap kita kalau kita dizalimi, ya, itu lebih ringkasnya. Jadi dilihat bagaimana kita memberikan efek jera kepada orang yang menzalimi kita. Apabila kita mampu untuk memberikan efek jera kepada orang yang menzalimi kita, maka bisa kita lakukan. Misalnya kita lihat kalau kita berikan delik kepada orang tersebut, apabila permasalahannya besar, ya, kita berikan delik sehingga orang itu jera terhadap kita dan orang-orang semisalnya pun hormat kepada kita. Bisa dengan demikian. Ini yang pertama. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman afa wa aslaha. Siapa orang yang memberikan maaf, kemudian ketika memberikan maaf itu dalam keadaan memperbaiki. Kadang kita bermuamal dengan orang-orang yang ngawur, mau melakukan semau dia sendiri. Apabila kita senantiasa berikan maaf kepadanya, maka orang ini akan semakin menjadi-jadi dalam perbuatan zalim kepada orang lain. Kita lihat, kalau kita memberikan maaf, orang ini makin menjadi-jadi, kita berikan teguran semampu kita. Bisa dengan lisan, bisa juga dengan kita membawakan masalahnya kepada pihak yang berwajib yang akan menangani permasalahan tersebut.
Kemudian apabila kita tidak mampu ataupun melihat orang tersebut didasarkan dengan kejahilan dan orang tersebut hanya menjadi pengekor hawa nafsu saja, dan ketika melakukan perbuatan zalim bisa jadi karena lalai dan khilaf saja sifatnya, maka kita maafkan itu lebih baik. Karena ketika seseorang memberikan maaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang nanti masuk surga, di antaranya wal afina anin nas, orang-orang yang mampu memberikan maaf. Jadi kita lihat kepada efek dari ketika kita berbuat kepada orang tersebut. Misalnya, semoga tidak terjadi ketika antum di mana kemudian ujug-ujug langsung dipukul sama orang, ya kan? Kita lihat ini orangnya gimana. Apakah kita balas atau kita cukup berikan maaf atau bagaimana, maka dilihat dari efek dalam perbuatan kita. Apabila ketika kita balas maka ujungnya nanti semakin menjadi-jadi, kita tahan. Apabila kita berikan maaf, orang ini lebih mudah lagi main tangan, maka kita sekarang bisa untuk memberikan delik dan mengadukan orang tersebut kepada pihak yang berwajib. Gitu. Paham Pak Sohib? Ya. Yang lain silakan. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.